Salam Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kembali kita bertemu dalam pertemuan ibadah GKI Kristus Gembala Solo Minggu 10 Mei 2020. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebuah renungan singkat yang saya ambilkan dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Firman Allah berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya baca ayat yang kedua sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Firman Allah berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu ini sesuatu yang sulit dan sukar diterima oleh akal, pikiran, nalar manusiawi kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, aku berbahagia karena aku sedang mengalami masalah. Wow, aku berbahagia sebab aku sedang mengalami persoalan. Aku berbahagia karena aku sedang mengalami kekurangan. Aku berbahagia karena aku sedang mengalami kesulitan. Aku berbahagia karena aku sedang menderita sakit penyakit. Saya berpikir secara manusiawi pasti tidak mungkin demikian. Tetapi kenapa firman Allah berkata demikian? Justru memang firman Allah menganjurkan demikian, bahwa kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Nah Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu hal kepada kita, bahwa memang ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, penderitaan yang terjadi akibat kesalahan saudara dan saya. Dan itu harus saudara dan saya bertanggung jawab untuk menghadapinya dan untuk menyelesaikannya. Tetapi sekalipun demikian, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa kita keluar dari persoalan itu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Itu terjadi karena Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Nah, saya mau yakinkan kita Bapak Ibu sekalian, kalau itu yang terjadi, maka pastilah Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana di balik persoalan, penderitaan, di balik masalah, kesulitan, kesukaran, bahkan sakit penyakit yang saudara dan saya alami. Itu sebabnya renungan kita hari ini saya memberikan judulnya, maksud Tuhan di balik persoalan kita. Sekali lagi, maksud Tuhan di balik persoalan kita. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, Yakobus menuliskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu artinya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana di balik persoalan, masalah yang saudara dan saya alami. Oleh sebab itu, jangan pada waktu kita mengalami masalah, persoalan, jangan kita langsung mengeluh, jangan kita langsung putus asa, jangan kemudian kita langsung kecewa. Bahkan tidak jarang kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan di mana di balik persoalan, masalah, penderitaan yang saya alami? Saya sudah berdoa, saya sudah datang ke gereja, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tetapi di mana Tuhan? Kenapa Dia mengizinkan persoalan ini? Saya beritahu, minimal ada dua hal yang bisa saya sampaikan dalam renungan ini. Maksud Tuhan di balik persoalan yang saudara dan saya alami. Yang pertama yang bisa saya bagi kepada kita Bapak Ibu sekalian adalah, yang pertama, masalah persoalan ini bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan.
Saya baca satu dua ayat kepada kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Sekali lagi, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, maksud Tuhan di balik setiap persoalan yang kita alami adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita bahwa dalam segala situasi, baik kita diberkati, baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita sehat maupun kita sakit, baik kita berkelimpahan maupun kita sedang dalam kekurangan, baik kita sedang berhadapan dengan masalah persoalan, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Bahwa Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ini yang harus kita buktikan. Bukan berarti pada waktu kita hidup berkelimpahan, hidup dalam sukacita, hidup tanpa masalah, hidup tanpa persoalan, itu Tuhan ada. Betul, Tuhan ada. Tetapi tidak juga berarti pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita sedang ada kesulitan, kesukaran, penderitaan, musibah yang terjadi hari-hari ini melanda negeri kita, itu berarti Tuhan tidak ada. Salah. Tuhan tetap ada. Maka dalam segala situasi kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Lihat Daniel contohnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka di dalam perapian. Mereka tetap tidak goyah. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara mereka. Daniel di dalam gua singa. Daniel tidak goyah imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Daniel diselamatkan. Saya mendorong kita. Kalau hari-hari ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan. Masalah persoalan yang muncul akibat dari wabah virus corona ini yang mengganggu sendi-sendi kehidupan saudara dan saya. Mari saya mengajak kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita tetap andalkan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saudara dan saya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan oleh karena persoalan dan masalah. Tetap percaya kepada Tuhan. Saat Bapak Ibu tidak dapat apa-apa, tidak mendapat bantuan dari siapapun, tetap percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Haleluya, amin. Nah, yang kedua, maksud Tuhan di balik penderitaan atau persoalan yang kita alami Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya bagikan kepada kita pada hari ini adalah supaya kelak kita bisa menolong orang yang mengalami masalah seperti yang pernah kita alami. Saya ulangi sekali lagi. Supaya kelak kita bisa menolong orang yang mengalami masalah seperti yang pernah kita alami. Haleluya. Saya baca 1-2 ayat kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, firman Allah ini berkata demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Rasul Paulus berkata, dalam segala situasi,
Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan punya maksud di balik penderitaan yang kami alami. Apa itu? Rasul Paulus berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan masalah kita alami oleh karena Tuhan punya tujuan kelak ke depan, agar kita disiapkan menjadi alat di tangannya, supaya pada waktu kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami persoalan, masalah minimal seperti yang saudara dan saya alami, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menghibur mereka, kita bisa memberikan mereka solusi. Kenapa? Karena kita pernah mengalami masalah yang sama, dan pada waktu kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa mengalami penyelesaian, ada jalan keluar, dan itu akan menjadi kesaksian kita kepada orang lain ke depan. Haleluya. Saya mau sampaikan begini kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa di balik setiap persoalan masalah yang kita alami, Allah punya tujuan. Allah punya maksud. Allah menghendaki agar setiap kita ngalami masalah persoalan, hendaknya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, kalau masalah yang diizinkan Tuhan terjadi menimpa saudara dan saya, apapun bentuknya, besar kecil, ingat, Tuhan punya maksud dan tujuan. Yang pertama, sekali lagi, untuk membuktikan kemurnian iman kita, bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan kita, agar kita bisa memberikan solusi kepada orang yang mengalami masalah seperti minimal yang seperti saudara dan saya alami. Dan yang ketiga, agar lewat masalah persoalan yang saudara dan saya alami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mungkin hari ini yang kau mendengar renungan ini, kau sedang ada dalam masalah dan kau berkata, Tuhan di mana? Saya sudah ibadah kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini kepada Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa kok Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi menimpa hidup saya? Kenapa masalah ini seperti mata rantai yang tidak pernah terputus? Masalah yang satu belum selesai, sudah ada masalah yang baru. Masalah ini belum selesai, kok sudah muncul lagi masalah yang baru. Bapak Ibu, jangan pernah menggerutu, jangan pernah bersungut-sungut. Sebab menggerutu, bersungut-sungut, itu artinya kita sedang menuduh Allah berbuat sesuatu yang salah terhadap saudara dan saya. Saya pastikan Allah tidak pernah bertindak gegabah. Allah tidak pernah bertindak dan berbuat salah terhadap saudara dan saya. Sebaliknya, mengucap syukurlah. Sebab kenapa? Ucapan syukur menunjukkan pengakuan kita bahwa kita hanya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari angkat tangan bersama-sama dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapa, setiap kami yang datang kepadamu pada hari ini, sedang menengadahkan tangan kami di hadapan-Mu. Mau berdoa, mohon turun tangan jamah setiap kami Tuhan. Agar kami memahami bahwa di balik persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, bahkan detik ini, kami percaya Engkau punya maksud dalam hidup kami. Agar kami tetap bergantung kepada Tuhan, agar kami kelak dipersiapkan oleh Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain,
agar setiap kali kami mengalami masalah, Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, yang sedang memohon belas kasih kemurahan-Mu. Mari Tuhan turun tangan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.